Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang Kristen cerdas jumpa dengan Juma dan mereka membicarakan banyak poin. Dan satu pertanyaan sederhana dari Kristen cerdas ini yang membuat Juma ketar-ketir. Sebenarnya pertanyaannya sederhana. Ya, bagaimana Nabi Muhammad bisa menghafal Al-Quran sementara Juma percaya bahwa dia tidak bisa membaca? Nah, saudara dalam Tuhan, dari pertanyaan ini kita bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan Juma terhadap kitabnya sendiri. Padahal selama ini dia suka berkuar-kuar membahas Alkitab. Dan lagi-lagi Juma berusaha mengalihkan pembicaraan membahas Alkitab ketika dia ditanya beberapa pertanyaan tentang kitabnya sendiri. Saudara dalam Tuhan, langsung kita lihat videonya. Tentu banyak poin yang menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan mari kita belajar bersama. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar, dan mari kita mendukung Apologia Kristen dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat lebih banyak orang. Mari kita mulai, tekan tombol like dan mari kita simak videonya. Kalianlah yang harus memikirkan menjelaskan secara detail yang mana yang dihafal oleh para penghafal itu. Di mana sekarang yang dihafal itu? Adakah manusia di dunia ini yang menghafal sebuah kitab tanpa membaca? Coba, siapa dulu di dunia ini yang bisa menghafal satu kitab tapi tanpa membaca? Coba, sebutkan dulu namanya siapa. Dia bisa menghafal satu kitab tapi dia tidak pernah membaca kitab. Coba, siapa dulu? Dari jutaan orang yang kamu sebutkan menghafal Quran itu, coba sebutkan dulu namanya satu, dia menghafal Quran tanpa membaca Quran. Kita aja dulu pertanyaan saya supaya saya kagum sama bro. Silakan. Oke, baik. Sebelum saya masuk, ya, sangat-sangat menarik apa yang dibahas ya Adinda Alwan dengan Saudara Erben terkait dengan ini. Naskah ya daripada kitab suci. Jadi kalau saya melihat mau seperti apapun bentuknya, kalau berbicara mengenai apa yang dibahas pada malam hari ini, ya kita lihat aja dulu di antara pemeluk daripada kitab suci ini yang mana di antara kitab suci yang dihafal oleh umatnya. Itu aja dulu. Karena Al-Quran itu diwahyukan lalu kemudian disampaikan dengan budaya lisan, budaya hafalan. Jadi kalau misalnya tidak ditemukan manuskrip Al-Quran sama sekali, itu nggak menjadi masalah. Karena Al-Quran itu dihafalkan. Yang masalah kalau Al-Quran tidak dihafalkan, kemudian manuskripnya nggak ada. Nah, itu celaka tuh. Nah, Justru yang harus berpikir di sini Saudara Erben, karena kitabnya itu tidak ada yang hafal, dan kemudian manuskripnya juga tidak ditulis pada zaman Yesus. Yesus tidak pernah memerintahkan murid-muridnya menulis daripada Perjanjian Baru. Celakanya di situ. Alhamdulillah Al-Quran dihafalkan. Jadi kalau tidak ada yang menulis Al-Quran juga nggak masalah. Silakan aja dunia mengakui Al-Quran tidak punya manuskrip. Oke, nggak apa-apa. Tapi Rasulullah dan juga para sahabatnya menghafal kitab sucinya, dan itu juga menjadi sebuah budaya warisan terhadap umat Islam, bahwa umat Islam itu menjaga daripada kelestarian kitab sucinya dengan cara menghafal. Nah, bagaimana dengan kitabnya orang Kristen? Ada manuskrip, ada salinan-salinan. Oke, nah sekarang pertanyaannya, Yesus kenal nggak dengan manuskrip, dengan salinan itu? Yesus pernah memberikan pengabsahan nggak? Nyebut Perjanjian Baru aja kagak? Yesus menyebut kitab Lukas aja tidak. Lalu apa yang ingin dijadikan sebagai acuan pembenaran kemudian? Kalau Rasulullah Muhammad SAW terhadap Al-Quran, khairukum man ta'allamal Quran, disebut kitabnya. Rasulullah Muhammad SAW menyebut kitabnya Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Disebutkan kitabnya. Artinya para sahabat ya berbicara mengenai Al-Quran, pemeliharaan, pembukuan, percetakan dan seterusnya, yaitu terstruktur dengan aman. Tidak ada masalah kita di Al-Quran itu, di umat Islam. Ada para penghafal, dan itu turun-temurun. Ada jutaan penghafal Quran. Jadi kalau misalnya
tidak ada manuskrip sama sekali, ya umat Islam tidak berkecil hati. Tidak ada kaitannya di situ, karena budaya penyampaian Al-Quran itu bukan manuskrip, tetapi adalah budaya lisan, dari hafalan ke hafalan. Makanya ada pondok pesantren, ada sekolah tahfiz, bahkan Ustaz Alwan sudah bikin sekolah tahfiz. Untuk apa mereka, Ustaz Alwan ini dan kru membuat sekolah tahfiz? Ya untuk mencetak penghafal-penghafal yang ingin menyampaikan Quran ke generasi berikutnya. Nah sekarang di Indonesia ini ada nggak penghafal Bible? Nggak ada. Oke, yang ada cuman bisa saya tanggapi. Kitab terjemahan saja. Bisa saya tanggapi. Silakan. Orang Kristen punya manuskrip yang bisa dibuktikan. Kenapa manuskrip itu tidak ada pada zaman para murid? Yang namanya mengalami kelapukan ya, sehingga dicatat ulang. Jadi kalau autografa itu memang kita tidak memiliki, tetapi catatan dari autografa itu tetap ada. Tetapi pertanyaannya, mengapa Quran tidak ada catatannya, padahal di zaman Baginda Muhammad itu kan jauh zaman lebih canggih seharusnya daripada zaman Alkitab ditulis. Di zaman Alkitab bahkan sebelum itu, abad keempat sebelum Masehi pun, kitab-kitab itu sudah ditulis dalam bentuk manuskrip gulungan. Tetapi mengapa di zaman Baginda itu justru ditulis di pelepah kurma? Justru orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi sangat menghargai kitab suci sehingga ditulis di lembaran-lembaran yang bermiliki makna. Jadi bukan di pelepah-pelepah kurma. Pertanyaan saya juga sama orang Muslim, ini kadang saya berpikir begini, bagaimana Baginda Muhammad memverifikasi apa yang dihafal itu benar? Bahkan Baginda pun pernah, saya lupa hadisnya ya, kelupaan sehingga digantikan ayatnya. Baru bagaimana dia memverifikasi Quran ini betul? Kalau memang Baginda itu, banyak orang mengatakan itu tidak bisa baca, tidak bisa baca tulis. Bagaimana dia memverifikasi tulisan ini? Ini juga menjadi pertanyaan. Apakah kalian menghafal sebuah kitab yang tidak pernah diverifikasi oleh seorang Baginda itu sendiri? Itu masalahnya. Kalau katanya ke katanya, itu rentan dengan kesalahan. Tetapi kalau tulisan yang terdiri dari banyak tulisan, kemudian tulisan ini dipadukan, itu yang susah dibantah. Ya namanya kalau ibaratnya di pengadilan, bukti yang sah yang dipegang oleh hakim, itu jauh lebih kuat daripada hanya kesaksian orang. Apalagi kalau kesaksian ini contoh, baru beberapa hari lalu ya, dibuktikan ada perbedaan juga di dalam Quran itu. Ada kemarin itu siapa itu Citos katakan ada 23. Itu ada beberapa perbedaan di dalamnya. Pertanyaannya yang mana yang dihafal? Bahkan di zaman Baginda itu dikatakan ada diturunkan 7 toh. Yang mana yang dihafal itu yang 7 itu? Di mana itu yang 7 itu? Itu menjadi pertanyaan. 7 bacaan itu. Yang mana itu? Ya ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian pikirkan sendiri deh. Saya kalau bicara hal itu ya kalianlah yang harus memikirkan, menjelaskan secara detail. Yang mana yang dihafal oleh para penghafal itu? Di mana sekarang yang dihafal itu? Adakah manusia di dunia ini yang menghafal sebuah kitab tanpa membaca? Coba, siapa dulu di dunia ini yang bisa menghafal satu kitab tapi tanpa membaca? Coba, sebutkan dulu namanya siapa. Dia bisa menghafal satu kitab tapi dia tidak pernah membaca kitab. Coba, siapa dulu? Dari jutaan orang yang kamu sebutkan menghafal Quran itu, coba sebutkan dulu namanya satu, dia menghafal Quran tanpa membaca Quran. Kita aja dulu pertanyaan saya supaya saya kagum sama bro. Silakan. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke dalam Al-Quran, ya, saya ingin supaya Anda itu tahu. Jadi berbicara mengenai kitab yang Anda imani hari ini, seperti yang saya gambarkan tadi ya, catatan sejarah jelas ada beberapa hal yang harus dipahami oleh teman-teman Kristen yang dilakukan oleh penguasa Romawi. Tahun 70 Masehi, Yerusalem itu dimusnahkan dan dibakar. Tahun 1012 Masehi, Kaisar Trajanus melarang agama Kristen. Tahun 165 Masehi,
Kaisar Marcus Aurelius itu melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap pemeluk Kristen. Tahun 235 Masehi sampai 328 Masehi, Kaisar Maximinus itu membunuhi orang-orang Kristen. Tahun 257 Masehi, Kaisar Valerianus membunuh dan menghancurkan milik orang Kristen. Tahun 297, Kaisar Diocletius itu memusnahkan milik orang Kristen termasuk membakar salinan-salinan kitab suci. Nanti baru pada tahun kurang lebih 312 sampai 213, 14 ya, Kekaisaran Romawi kembali mulai mencari dan menjadikan kekaisaran Kristen dengan masuk Kristennya Kaisar Konstantius. Itu yang perlu dipahami. Barulah kemudian muncul pengumpulan salinan-salinan yang masih tersisa. Jadi kalau tidak ada yang menghafal kemudian yang ada kejadiannya tercatat oleh sejarah seperti itu namanya konyol. Belum lagi kalau kita melihat di 1 Mikabe ya, di nomor 56, di situ diterangkan kitab-kitab Torah dan kitab-kitab lainnya itu ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Cilakanya tidak ada yang menghafal. Ini yang membuat saya sedih gitu loh. Ada sebuah catatan yang kemudian dianggap sebagai firman Tuhan, tapi sebagai sumber Yesus itu tidak kena sampai ke sana. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara. Pada masa Nabi, Rasulullah Muhammad SAW itu pemeliharaan Quran pada masanya itu ada dua. Pertama, metode hafalan. Jadi setiap kali malaikat Jibril datang membawa ayat Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW itu langsung menghafalnya, karena beliau itu tidak bisa baca tulis, jadi dia menghafalkan. Lalu kemudian beliau ini adalah seorang penghafal Quran terbaik. Kenapa? Pertama, beliau sebagai Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, sehingga Allah memudahkan beliau untuk dapat menghafal Quran. Beliau dan juga para sahabatnya itu dikenal sebagai orang-orang yang memiliki daya hafalan yang kuat, sebagaimana orang Arab pada umumnya. Maka kalau dikatakan zaman jahiliyah, ya, memang betul zaman jahiliyah. Yang dikatakan saudara Erben dicatat di pelepah kurma, di tulang-tulang, di kulit, ya memang karena jahiliyah. Beda dengan orang Yunani, Romawi yang sudah memiliki peradaban. Justru itu yang menjadi bumerang, peradabannya dia yang menghancurkan daripada konsep yang diajarkan oleh para nabi kepada Bani Israel. Itu pada zaman Rasulullah. Jadi yang menghafal Quran itu beliau, baginda Rasulullah Muhammad SAW, tanpa tulisan, tanpa menulis, beliau menghafal Quran. Sehingga ketika para sahabat itu mendaras, dia tidak melihat buku, dia tidak melihat catatan, dia hanya mendengarkan, membenarkan, meluruskan yang menurutnya keliru. Itulah karena dia menghafal Quran. Nah, kemudian para sahabat ini juga menghafalkan Quran. Sahabat, orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat dan besar untuk belajar Al-Quran bersama baginda Rasulullah SAW sebagai sumber. Perbedaannya di situ. Kalau dikatakan Yesus itu adalah Sang Firman, tapi Sang Firman tidak pernah menyampaikan firman kepada orang-orang yang menjadi penulis kitab hari ini, kitab Kristen hari ini. Berbeda dengan para sahabat. Sahabat sering mengikuti Nabi ya dalam berbagai kesempatan, sehingga tidak heran jika mereka ini saling menyaksikan satu sama lain bagaimana kemudian sahabatnya itu menerima Al-Quran. Bahkan mereka acap kali melihat kondisi diri Rasulullah pada saat menerima wahyu dari malaikat Jibril. Lalu kemudian para sahabat ini juga ikut menghafal. Ada Ibnu Mas'ud, ada Salim bin Maqal, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abu Sa'id bin Sakan, Abu Darda, Sa'id bin Sabit. Ini orang-orang sesaman dengan Rasulullah, menghafalkan Al-Quran dari lisan Rasulullah masuk ke kuping mereka, kemudian mereka hafalkan. Nah, ini yang perlu saudara pahami, dan tidak akan pernah Anda temukan di dalam pemahaman dan penyampaian kitab Anda. Yesus tidak pernah membacakan kitab Lukas, lalu kemudian Lukas menulisnya atau menghafalnya, ada itu. Jadi mau sejauh apapun kebenaran Bible, dalam hal ini perjanjian baru, perjanjian lama, itu tidak akan pernah sampai kepada level Quran. Jangankan Quran, level hadis sahih saja nggak bisa nyampe itu kitab Anda. Nah, kemudian tadi di awal saya mendengarkan Anda menyalah-nyalahkan kitab Barnabas. Jangan Barnabas lah,
Ya, karena itu adanya muncul kemudian di Antioquia bersama dengan Paulus. Beliau Barnabas ini yang memanggil Paulus sehingga Paulus juga disebut sebagai rasul. Saya pingin Filipus aja dulu. Filipus yang diceritakan di dalam Yohanes 14, 9 sampai nomor 11, bagaimana kemudian Yesus menyebut, menyeru, memanggil, dan juga lengket bersahabat akrab dengan Yesus. Filipus. Lalu kalau kita melihat lebih jauh di dalam Kisah Para Rasul 8, nomor 26 sampai nomor 40, bagaimana kemudian malaikat datang menyampaikan firman kepada Filipus. Nah, di akhir sekarang, kita disajikan bahwa Filipus ini menceritakan Yesus itu bernikah, punya istri, punya anak. Kesimpulannya, kalau kita melihat catatan dari kitab sahabat kita, Erben, Filipus ini justru lebih mendekati kebenaran catatannya daripada Lukas, Markus, dan semua yang dianggap sebentar, yang saya pikir jangan terlalu panjang juga, jadi susah saya menanggapinya. Nah, kesimpulannya, Filipus orang akrab dengan Yesus, yang punya hak dan wewenang untuk menceritakan Yesus adalah Filipus. Lukas tidak pernah ketemu. Kenapa Anda mengimani kitabnya Lukas? Itu dulu. Oke. Silakan. Ada 2 penghafal Quran di Sumatera Utara, di daerah saya. Apakah penghafal Quran ini menghafal Quran tanpa dibacakan atau membaca? Tentu pasti dibacakan setiap hari ya. Jadi sudah ada kitabnya ya. Jadi yang saya tanya tadi, di mana semua penghafal Quran itu yang pernah menghafal Quran tanpa ditulis? Itu yang saya tanya. Kalau zaman sekarang sudah pasti ditulis. Apalagi tadi saya katakan kodifikasi kanonisasinya 1924. Itu Pami mengaku itu, Pami. Jadi gini ya, tadi bagus sekali apa yang disampaikan Juma ini. Tadi katakan bahwa kekristenan itu memang sampai abad ketiga itu teraniaya. Jadi kekristenan itu tidak pernah memberitakan Injil dengan membawa pedang atau mengancam orang untuk dibunuh, Bro Jul. Justru itu satu sisi, Erben. Sebentar, sisi. Jangan potong. Pendiri Kristen itu justru yang membantai murid Yesus. Camkan itu. Siapa? Saya hanya bercerita mengenai skala kitab Anda. Aduh, kamu kok kepanasan? Kamu kapan kamu bukan. Jangan kemudian Anda jadikan penjabaran saya tentang kitab Anda jadikan sebagai tameng untuk mengatakan ajaran kalian itu ajaran baik. Tidak. Gimana sih kamu? Kebetulan aja mereka kamu dibantai. Udah kumis atas bawah kayak kanak-kanak terus. Enggak usah curhat, RB. Dengarin ya. Santai aja. Jadi sampai abad ketiga itu kekristenan itu teraniaya. Oke? Teraniaya karena mereka sudah puas menganiaya. Diluruskan dulu. Kekristenan tidak pernah menganiaya. Oh, nanti kita buktikan. Paulus itu mantan penganiaya kekristenan yang kemudian menjadi Kristen. Enggak usah mengenai penganiaya. Dengar dulu. Kitab Anda dulu. Dengar dulu. Saya kan harus luruskan apa yang kamu sampaikan. Kamu bisa diskusi, bisa dialog kah, atau kamu masih kanak-kanak terus? Jangan lari dari tema maksudnya. Kamu kan banyak framing kamu. Jadi saya harus lurus. Kamu yang framing, tidak ada yang membahas tentang bantai-membantai di sini. Saya hanya kamu mengatakan bilang tadi orang Kristen ini saya di tahun sekian dibantai. Iya, saya harus luruskan. Dengarin. Kitab-kitabnya yang dibantai bersama dengan kamu ini. Oke. Kalau kamu mau tema ajaran mana yang sadis, saya boleh bantai Anda. Dengarkan ya. Dengarkan, saya jelaskan. Jadi sampai abad ketiga kekristenan itu banyak mengalami penganiayaan. Ya, setelah puas menganiaya, betul. Tetapi tidak pernah kekristenan menganiaya. Kalau Paulus menganiaya kekristenan saat dia sebagai seorang penganut agama Yahudi. Jadi saya katakan, dengar dulu. Kau diam dulu, kurang ajar kau lama-lama kulihat. Mulutmu nggak bisa dilatih. Jangan lari ke situ, RB. Bukan kau mulutmu baguslah mulutmu. Aku jadi kayak gini. Bukan. Tadi kau menjelaskan saking panjangnya, aku dengari lo, nggak aku potong lo. Iya, kamu jangan lari ke gimana sih? Oke, jelasin ya. Saya di kitabmu. Enggak, saya harus jelaskan. Ya. Jadi Yunani lah atau kerajaan Romawi lah, para raja-raja itulah yang menganiaya kekristenan. Nggak ada Yunani lagi ya, karena Yunani sudah dikalahkan oleh Romawi. Jadi yang kekristenan itu pengikut Yesus, iya, penyembah Yesus. Salah kamu. Kau kurang ajar kau, kurang ajar. Kok kurang ajar pula? Saya ya iyalah, aku lagi ngomong.
Yang dianiaya itu murid Yesus, Iya, pengikutnya, siapa yang bilang? bukan penyembahnya. Loh, Bedakan itu. kau kurang Antara ajar. Nasara dengan Kristen itu Aduh. beda. Kau kurang ajar. Kok kurang ajar pula? Kurang Saya ajar luruskan. kau. Otakmu nggak beres. Otakmu yang nggak beres, Serben. Aku kan mau Pengikut jelaskan. Yesus Apa dengan kamu penyembah Yesus itu ketakutan? beda. Dengar dulu, saya Pengikut nanti. Yesus itu yang dianiaya oleh Romawi. Kalian itu Oke, pengikutnya Romawi. Ada aja dengarin kamu ya. ini. Oke. Hmm. Jadi kekristenan itu tidak pernah memberitakan Injil dengan kekerasan. Tetapi kalau kekristenan itu dianiaya, itu sudah. Makanya di dalam kitab Perasaan. Injil, dengar dulu. Makanya di dalam kitab Injil Gak usah lari ke situ. tidak Wan. ada Aduh, satu RBN. perintah yang disampaikan oleh Yesus, bahkan Rasul Paulus, untuk memberitakan Injil dengan mengangkat pedang atau mengancam orang. Nggak ada. Fakta Sekarang, aja dilihat, oke ya. RBN. Nggak ada di situ ya. Jadi kitab Aduh. suci yang kami punya ini memang ini bukan dikte dari Yesus. Hai Lukas, hai ini. Jangan. Syukur kau ngaku. Jadi gini ya. Jadi ini bukan hanya ngaku. Sejak gereja berdiri, nggak pernah gereja memakai kitab yang ditulis oleh Yesus atau yang didikte oleh Yesus. Kalau ada orang mengatakan kekristenan memakai kitab yang ditulis oleh Yesus, itu bukan Yesus yang diimani Kristen. Itu ajaran sesat, ajaran bidat, ajaran bodat. Supaya tegaskan Sayangnya sama Yesus ya. terima firman loh. Oke ya, dengarkan ya. Hmm. Kau jangan lari kemana-mana, tenang, saya jelaskan. Jadi Alkitab Ya. kami ini adalah tulisan para rasul, tulisan murid-murid Yesus ya. Tulisan murid-murid Yesus menceritakan siapa Yesus untuk apa? Untuk kepentingan memberitakan Injil. Karena Yesus katakan beritakanlah Injil. Jadi caranya memberitakan Injil ya ditulis. Injil yang mana? Ya kitab Injil ini yang kami punya ini. Oh, berarti Yesus kenal kitab kamu. Berarti otakmu di mana sih? Ya, itu Baru dulu. 1 menit loh. Saya ngomong sama Kamu kamu. bawa nama Yesus Kamu dengan guru cara enggak, tidak tapi dia anak baik. TK. Saya baru 1 menit ngomong. Tidak Kamu kayak ada ini Filipi 1 nomor 18. sejak kekristenan Sampaikan meski dengan berdiri. cara Dengarin ya. palsu. Sejak sejarah gereja ada, sejak kekristenan tidak pernah menggunakan kitab Injil yang ditulis oleh Yesus, yang didikte oleh Yesus, tidak ada. Kalau Tapi Yesus ada punya orang Injil, mengatakan kan? itu, Yesus punya Injil loh. loh, Yesus sendiri Injil itu. Kau nggak ngerti nggak Injil? Makanya kalian orang Muslim nggak ngerti Injil. Injil itu kabar baik. udah. Apa kabar baik itu? Kehadiran Yesus sebagai Yesus memerintahkan manusia kabar baik dengan dan segala Injil. karyanya, dengan segala perbuatannya. Itulah Injil. Jadi Juma, kamu harus bisa bedakan apa itu Injil dengan kitab Injil. Ya apa Masa itu kamu- Injil? Injil itu kabar baik, berita Nah, kalau kehadiran kitab Yesus. Injil apa? Tulisan para rasul, para murid-murid Yesus itu Oke. tentang Injil, tentang Nah, Yesus. kabar baiknya apa kabar baiknya? Yesus datang sebagai juru selamat dunia. Yesus datang sebagai teladan etika dan moral yang sempurna. Yesus Tapi datang bukan cuma sebagai Yesus juru selamat. siapa juru selamat? Oh, berarti Anda perlu Siapa belajar. juru selamat? Siapa juru selamat lagi? Berarti Anda perlu belajar dong ya. Loh, belum belajar lagi. Siapa Baca lagi juru Yesaya selamat? 19 nomor 20, Hakim-Hakim Iya, 3 iya nomor betul. 9. Tuhan juru selamat. Tuhan itu bagaimana caranya menyelamatkan? Bukan Tuhan yang di situ yang disebutkan. Anda Siapa? masih perlu belajar berarti. Siapa? Coba tunjukkan datanya dong. Silakan. Buka Oke, kitabnya. siapa juru selamat? Kau pasti salah baca ini. Kebiasaan, kau kan apa? Apa? Oke ya. Ini kau harus dilatih. Yesaya berapa? Jangan ketawa menutupi apa? Menutupi aib. Ketidakcerdasan. Iya. Oke. Siapa kau- juru selamat di situ? Oke, baca di mana? Oke, Yesaya Hakim-Hakim berapa? 3 nomor 9. Oke, Hakim-Hakim 3. Juru selamat apa ini? Kita lihat. Aku suka kalau kau bawa data Hakim-Hakim 3 ayat. Ayat 9 coba. Oke, lihat ya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel, yakni Otniel. Perhatikan, penyelamat bagi siapa? Orang Israel. Penyelamat dari mana di sini mereka? Ya dari persoalan yang terjadi pada waktu itu. Bacalah semuanya.
inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel. Jadi ada juru selamat selain Yesus ya? Ya, juru selamat Israel dari mana? Dari persoalannya. Lihat nih, makanya baca, lihat ya. Demikianlah orang Israel diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Amori. Mereka mengambil anak perempuan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Lalu bangkitlah murka Tuhan sehingga ia menjual mereka kepada Kusian Risataim, Raja Aram Mesopotamia. Jadi ini juru selamatnya Israel dari ini. Dari yang menaklukkan mereka. Siapa itu? Otniel. Makanya kamu kalau membaca itu baca yang utuh. Iya, juru selamat untuk Bani Israel itu adalah siapa? Otniel. Juru selamat, Yesus juru selamat membawa manusia kembali ke surga. Loh, jangan ketawa. Yesaya Makanya Yesus sudah 20. Oke, lihat ya. Jadi Aku ini akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan bukan juru selamat di Mesir. Berarti kamu nggak bisa. Apabila mereka berseru kepada Tuhan, kau diam. dengarin. Lihat ya. Ia akan mengirim seorang juru selamat. Lihat ya, membangkitkan seorang penyelamat. Oke. Siapa penyelamat Juru dari selamat mana? dari Dari Kusian Risataim. Baca Alkitab itu nggak kayak baca Quran, bro. Oke, di mana lagi? Enggak baca Quran. Memang enggak. Kita Ya bukan iya, cuma kalau Quran kan 1, 2, 3 ayat satu topik. Jadi 4, itu 5, sudah 6. terpatahkan ya, bukan cuma Yesus juru selamat. Makanya baca, hai kawan-kawan muslim, kalau kalian baca Alkitab jangan kayak Juma, nanti kalian sama-sama tersesat. Jadi teman-teman, Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Otniel juga diutus untuk Bani Israel sebagai juru selamat. Adapun Yesus kemudian menjadi juru selamat dunia itu dirubah. Tapi sayang ya Juma ya, kalian klaim Isa adalah Yesus. Isa itu tanda kebesaran Allah bagi semua makhluk. Artinya kamu itu sebenarnya cinta Quranmu atau bagaimana? Yesus juga, bukan cuma Isa. Kan kau bilang Yesus juga. Banyak orang Yesus muslim itu juga sepakat. Tanda kuasa. Dengarin ya. Yang diajarkan oleh Allah, disampaikan oleh Allah untuk kepada semesta Bani Israel alam dan pelajaran bagi semesta alam. Betul. Ya udah, berarti gini. Kalau Isa, bentar. Kalau Isa adalah Yesus dan Yesus hanya diutus kepada Bani Israel, maka orang muslim tidak boleh menjadikan Isa yang kalian anggap sebagai Yesus itu sebagai nabi kalian, karena itu hanya untuk orang Israel. Padahal kalian bilang kalian tidak sempurna sebagai muslim kalau kalian tidak beriman kepada nabi-nabi terdahulu. Tapi kalian bilang itu hanya kepada Israel. Betul. Tapi itu justru nabi-nabi ini sebagai utusan kepada Bani Israel. Kami mengimani bahwa nabi-nabi ini dibantai oleh kaum di mana mereka diutus. Yang datang di akhir zaman itu nanti siapa jadi hakim yang adil? Alhamdulillah Nabi Isa alaihissalam datang meluruskan fitnahan dunia bahwa dia itu adalah Tuhan. Di mana dikatakan? Di mana tertulis itu? Jelas Nabi Isa datang. Ya, di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Apa tujuannya Nabi Isa datang menurut Anda? Membunuh babi, mematahkan salib, baru dia hakim yang adil. Itu dia. Anda jawab sendiri. Ya sudah, berarti yang kau katakan tadi salah toh? Itu yang saya mau bukti. Kau bilang tadi itu meluruskan. Gak ada diluruskan di situ. Makanya kau kalau ngomong diluruskan, jangan sampai gini ya. Dengarin ya. Babi yang haram kembali diharamkan. Babi yang mana? Babi yang di Arab kah? Babi yang di Indonesia kah? Tahu, mungkin babi yang ada di kandang seluruh dunia. Hebat kali lah itu Nabi Isa itu bisa membunuh babi. Iya dong, Nabi kami dilawan. Iya, tapi syukur ya dia nggak membunuh manusia kan? Di Yerusalem. Oke, jadi gitu ya. Jadi Juma, saya kembali kepada tema tadi. Saya mau bilang sama kamu, orang Kristen. Bang Erben kan anak kecil, balik lagi ke tema tadi. Kok kabur-kabur sih? Takut kali dia bahas kitab sucinya Bang Erben inilah. Lanjut aja Bang. Waduh. Dia tuh muter-muter dari tadi loh Bang. Dia kabur kemana-mana. Lagi dia. Jadi gini, kalian itu lanjut saudara Erben. Dengarin ya. Saya hanya menegaskan sama kalian bahwa Alkitab kami ini bukan A-I-U-E-O-nya Yesus yang disuruh Yesus, hai tulis. Tadi ada satu pertanyaanmu. Mengapa kamu percaya kepada tulisan Lukas padahal dia bukan murid langsung Yesus? Iya. Nah, jawabannya gini ya Juma. Matius itu murid langsung Yesus. Lukas Yohanes murid langsung Yesus. Markus itu murid Yesus dari 70-an itu ada ya.
di situ. Tetapi Lukas, orang dari luar, sepakat dengan yang tiga. Jadi ini menegaskan kesaksian internal dengan kesaksian internal sama-sama satu klop menjelaskan tentang siapa Yesus. Jadi bukan hanya yang dekat, tetapi ada penelitian. Bahkan Lukas katakan penelitian loh. Dia seorang dokter itu loh. Jadi justru itu menegaskan. Wah, itu menegaskan itu, bro. Di situ cara berpikirnya. Sekarang saya tanya samamu. Ada nggak sejarah tentang Islam di luar daripada kitab-kitab Islam? Kan tidak ada. Bahkan kalau masuk nanti ke penelitian, bro, masjid tertua Muslim itu arahnya itu bukan ke Mekah, tapi arahnya itu ke Petra. Itu penelitian dari seorang pakar sejarah itu. Don siapa itu? Don Brown atau siapa itu? Don Minois. Bukan. Udah pernah. Don Gibson ya. Don Gibson. Aku udah pernah 1 jam sama dia. Dia jelasin. Iya. Ya memang kau ke semua kalian akan bantah kok. Cuma bantahan kalian harus meluruskan tuduhan fitnah. Bukan meluruskan. Kalau jadi gini, saya mau kalian itu membuat bantahan itu dengan data, bukan dengan ocehan. Kalau data dengan ocehan, ya saya repot. Tapi kalau ada datanya, kalian pergi teliti begini, oh itu baru mantap. Saya bangga. Ya kan orang yang membantah juga menggunakan data. Kan gitu. Oke ya. Jadi gitu bro ya, bro Jul. Jadi kalian itu kawan-kawan muslim itu seringkali kalian memakai konsep kok jadi muslim, curhat Bang Erben ya? memahami tentang kekristenan, makanya nggak nyambung. Contoh ya, makna firman di muslim dengan di Kristen beda. Makna kitab suci di muslim dengan di Kristen beda. Itu berbeda. Makna kata Tuhan dan Allah di muslim dengan di Kristen beda. Di situ. Jadi saya sekarang ini membangun dialog, saya akan memahami muslim, konteks muslim. Dan muslim pun saya ajak untuk memahami Kristen dalam konteks Kristen. Sehingga dialognya itu membuka data. Biarkanlah orang yang mendengarkan mana yang rasional, mana yang sesuai dengan fakta, mana yang valid, mana yang terbukti. Itu yang harus kita bangun. Ya. Ini ada chat ini, bagus ini. Yesus tidak mengajari menyembah 3 Tuhan. Enggak ada di dalam Alkitab menyembah 3 Tuhan. Kalau ada menyembah 3 Tuhan, aku pertama koyak Alkitab. Cuma kalian enggak ngerti apa yang dimaksud dengan Tritunggal. Itu aja masalahnya. Tritunggal itu adalah Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya. Firman-Nya di dalam dirinya, Roh-Nya di dalam dirinya. Itu hanya istilah, sama seperti kata tauhid, enggak ada juga di Quran. Enggak ada kata tauhid di Quran. Ada. Coba di mana ada kata tauhid? Al-Anbiya ayat 92. Di mana itu coba? Tunjukkan dong, tunjukkan. Kata tauhid. Tunjukkan teman-teman. Ada ya, dia minta kata tauhid ya. Iya, saya tahu saya sampai hari ini belum ada. Tauhidah. Oke. Surat umat berapa itu? Tauhid. Kami tuh umat tauhid. Tauhid kan, bukan tauhid kan? Tauhid dengan tauhid. Oke. Mana? Saya baca. Di mana? Reben. Jangan tertawa gitu. Dewasa kalian Nggak kapan lucu naik lah. aku, udahlah nggak paham. Oke, di mana? Itu siapa yang tunjukkan bisa di mana? 93. Anal itu surat berapa itu? Al-Anar. Al-Anfal yang aku lihat ini. Siapa yang bisa kasih itu? Al-Anal. Aku nggak bisa share screen. Al-Anal. Saya punya Quran, saya buka ini. Ini yang share screen siapa, Bang Erben ya? Enggak, aku hanya baca di sini aja. Nanti aku pakai handphone, buka di handphone. Enggak, di sini enggak ada teman-teman yang bisa ini ya, yang bisa. Ini Rifa An-Nahl ya. An-Nahl mana itu? Al-Anbiya 92. Oh, Al-Anbiya. Al-Anbiya surat berapa Al-Anbiya? 92. Al-Anbiya. Di situ ada kata umat wahidah. Coba. Al-Anbiya surat berapa itu? Ada yang bisa share sah? An-Nahl ayat 21. 93. Surat berapa? An-Nahl 93, Al-Anbiya Al-Anbiya ayat 92 juga. An-Nahl berapa tadi, Bang? Al-Anbiya 93. ayat 92. Oke. Tuh, Al-Anbiya 93 An-Nahl 93 tuh. Sampai 93. Oke. Al-Anbiya berapa? 92. 92. Saya lihat yang ya. ini Rifa.
Sesungguhnya ini agama kalian agama yang satu. Satu di sini memakai kata bukan tauhid ini. Bukan Allah yang satu kan, Teman-teman tapi agama bacain kan. Arabnya lah, bacain Arabnya teman-teman. Tadi Erben minta kata tauhid di dalam Loh, Al-Qur'an. Tuh, Allah yang tauhid, bukan agama. An-Nahl 93. Loh, Di sini agama yang satu kan, bukan Allah yang sekarang satu. kamu minta kata tauhid Ya ada nggak di Al-Qur'an? Tuhan, Sekarang ada nggak? saya kan bicara Oke, tadi oke. tentang Saya ketuhanan. Baik. Coba mana Baik. Tuhan yang tauhid? Itu yang kutanya. Jadi kok Oh, Tuhan dikatakan itu di Tuhan yang sini, ahad, ya. agama yang Inna hadhihi satu. ummatukum Kami Tuhan kami ummatan ahad ya. wahidah Dan konsep wa ana tauhid itu rabbukum ada. fa'budun. Yang Jadi, satu. Kenapa dikatakan bahwa tauhid itu adalah agama yang satu, ajaran yang satu. Agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Karena semua agama itu dari awalnya mengajarkan tentang sendi-sendi Islam, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Cek deh. Di Nah, Google. silakan. Makanya ada kata ummatan wahidah, tauwahidah. Oke ya, udah ya. Al-Anbiya. Umat Trinitas nggak ada di kitabmu, Erben. Memang nggak, kan udah aku bilang nggak ada kata Trinitas di Alkitab. Ya, umat tauhid ada di kitab kami. Loh, agama tauhid apa? Tuhan tauhid kan nggak ada kan? Tuhan kami ahad, satu. Berarti kamu Gimana? nggak connect. Tadi kan Gimana sih? dengarkan ya, dengarkan. Trinitas itu kan Kami ini berkaitan. umat Dengar tauhid, dulu Bukan kalian. umat Trinitas. Dengarin ya. Tuhan kami itu ahad. Konsep Dengarin. ketuhanan kami itu bertauhid. Tapi Ahad kamu itu di Trinitas nggak ada, satu. Ahad itu hari pertama itu, pertama. Iya, pertama, jadi kalau ye. dengerin. Ini Erben ya. Dengar Sekarang dulu, dengar kan dulu, komparasi dengar realnya. supaya gini. Di kitab kamu nggak ada Trinitas. Dengarin ya, dengarkan ya. Jadi gini, Allah yang tauhid, setahu saya tidak ada di Quran. Ada beberapa muslim kutanya, kalau kata tauhid seperti ini, saya juga belum baca cek bahasa Arabnya apakah betul tauhid. Di situ ya. Itu Umat tauhid itu. Iya, Itu agama. sudah jelas itu. Agama kan, bukan Allah Umat. kan. Umat Kami ini yang umat satu. tauhid. Ya Umat Aduh. yang satu, umat yang bertauhid. cakep banget. Kenapa dikatakan umat itu Islam itu bertauhid? Karena diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya di ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana." Makanya dikatakan ajaran para nabi itu ajaran tauhid, kan mengajarkan satu Tuhan. Aku tiada mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan mewahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Makanya dikatakan kami para nabi itu ajarannya tauhid, mengajarkan pada satu Tuhan yang sama, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Ya, jadi di Al-Qur'an itu jelas inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah Ini wa ana rabbukum ini kan Al-Anbiya 92 kan. Innalazim Iya. ummatukum Iya, Iya. kami umat apa coba? wahidah tahu, bukan tauhid ini. Ini kalian Iya, ini Aduh, iya, ya iya, Allah. iya, kawan. Iya, Oke, iya, anggaplah, iya. anggaplah itu. Ya, Wahidah umat tahu. tauhid. Iya, Umat no. tauhid kita umat Wahidah tauhid tahu. teman-teman. Ya, bukan Ini, umat ini. Trinitas. Aduh. Bukan tauhid ini, bukan Allah yang tauhid kayak gini. Saudara Erben kamu Aduh. ditertawakan. Ya nggak apa-apa, tapi kalian kan nggak bisa bodohi saya dengan ini. Kena loh. Erben kena ya, Erben kena ya. Apa minta kena kan? tauhid. Lihat ya. Kami Ayat umat dia. tauhid. Wahidah tahu. Syukur. Ini wahidah tahu. Bukan tahu. Erben, umat Erben, tauhidah. baca Al-Quran kalau Aduh. udah nggak bisa jangan sosok baca. Oke ya. Ya. Wahidah apaan kayak gitu, baca Al-Quran gak kayak gitu. Kami ini umat tauhid, Erben, kamu nggak bisa menyangkal itu, tapi kamu Coba ngaku- mana dong umat nggak Tritunggal ada dong, ayatnya, umat Tritunggal nggak ada. dong. Nggak ada, kasihan banget, nggak ada. Ye. Ayo dong Yeay, umat Tritunggal kita dong, umat ayo tauhid. dong. Bukan umat Tritunggal. Satu itu wahid. Nah itu Oke. umat yang satu. Iya umat Terus? kan.
Jadi Lah iya, berarti kami kan Allah umat yang tauhid. tauhid mana? Allah yang tauhid mana? Allah kami ahad. Apa sih? Allah yang Jangan dulu tauhid. ini, jangan dulu ke Tauhid Allah itu- yang tauhid, jangan Nggak dulu ada, gitu. Lu artinya mana kan? Allah yang Tritunggal, mana Allah lu yang Allah Tritunggal? kami ahad. Dengarkan. Coba, lu sebagai umat Allah terdahulu dan lebih dengar. dulu daripada Saya kami, selesai, umat yang saya Tritunggal Kalian mana? kok Ada jadi nggak? tiga Bahasanya orang Erben yang sih? keliru. Dengarin ya. Saya terlucunya Dengarin Erben ya. ini mau mengatakan bahwa Tuhan itu terkonsep gitu kan. Itu Dengarin konsep ya. Tauhid dengan konsep Tritunggal. Dia mau meminta Oke. Tuhan kita terkonsep seperti Tuhan dia. Nggak Bukan. bisa Tuhan kami itu tidak Dengarin terkonsep. ya. Tapi dia berdasarkan pengakuannya dia tuh ahad dan kami adalah umat tauhid. Dan kamu tanya di mana kata tauhid ada? Kami ini adalah umat yang bertauhid dengan mengahadkan Tuhan, mengesahkan Tuhan bahwa satu-satunya Tuhan, tidak ada satu dalam tiga atau apapun segala macam. Oke. Jadi kami itu begitu. Nah kalian satu-satu ya, Trinitas saya tidak sama ada Miripa di ya. kitabmu. Kemudian juga siapa Yesus juga nggak jelas, pereklerosis lah, yang inilah, satu lagi katanya membatasi diri lah, kemudian menjadi menjadi manusia lah, kemudian satu lagi itu apa tuh ya, membatasi diri menjadi firman. Apa tuh Yesus tuh nggak jelas banget tuh tiga-tiga itu, mengosongkan diri. Apa itu tiga-tiganya tuh? Coba kalian jelasin tuh yang tiga Oke, itu. Kalau saya kami jelaskan. jelas, Tuhan Oke. kami ahad, konsep Tuhan kami tauhid, dan kami umat tauhid. Thank you. Oke, jadi dari apa yang kalian jelaskan, kalian umat yang satu, tauhid. Tapi bukan Allah yang tauhid ya. Kan Allah kami ahad, gimana sih? Bukan, di situ Unik, aku Allah dikatakan. kami nyobain tidak dong sama terkonsep. Erben dong, unik. Oke, lanjut. Bentar ya. Jadi kata Trinitas sampai dunia runtuh tidak ditemukan di dalam Alkitab istilah itu. Ya udah kelar perkara. Bro. Iya, tetapi makna Trinitas itu sangat jelas di Oh, dalam kalau main Alkitab. makna-maknaan kita bisa Ya. banyak. Gak perlu Iya, Tritunggal, dase tunggal di gue situ. bisa. Dengarin dulu dong. Kalian itu kok kapan kalian dewasa? Oh, kirain mau TikTok, ya udah ya coba. Enggak gitu juga lah. Jadi bukan adu mulut di sini. Jangan Ya, nangis iya, lah. Aduh, kalau kayak gitu-gitu jangan. Aku Ya udah itu lanjut Erben, enggak. lanjut nanti Oke aku ya. juga ngomong jangan potong ya. Jadi gini, jangan framing-framing juga. Kalau di framing yang dipotong lah. Artinya supaya diskusinya diskusi yang bagus. Ya, kalian tanya aja deh. Aku malas tanya-tanya kalian. Ya udah aku nanya sekarang, aku nanya. Iya. Tadi soal manuskrip udah, soal apa? Hmm. Soal tadi apa? Soal tauhid dan Soal Tritunggal. babi Mana juga yang dibahas ada sama tertulis Erben. udah. Nah sekarang aku Oh, mau iya. nanya, nama Bapak di perjanjian baru siapa? Nggak ada. Nama Bapak Ya, di perjanjian baru itu tidak ada Betul. dituliskan nama Bapak. dituliskan. Iya, nggak ada ditulis nama Bapak. Ada Karena dituliskan. gini ya. Mungkin kalau kalian pengikut apa yang paham Yahweh kan mereka katakan bahwa Yahweh itu nama. Tapi kalau saya pribadi itu bukan nama seperti nama kamu, namamu si Calvin. Bukan, tetapi nama di situ adalah menunjukkan tentang kemahan Allah itu sendiri. Karena ketika Musa bertanya siapakah yang namamu? Ya Tuhan itu ngomong aku adalah aku. Baru kalau saya tarik dengan filosofi teologi Yahudi, Allah itu kan tidak dibatasi oleh nama. Karena bagi filosofi Yahudi, sesuatu yang dinamai itu sesuatu yang terbatas. Allah tidak terbatas. Maka siapa yang bisa memberikan nama kepadanya? Jadi ketika Musa membuat kata Yahweh itu sebagai nama kepada Allah, tidak dipahami bahwa itu nama seperti nama kita, nama saya Erben, namamu Kores atau apa, bukan begitu. Tapi itu menunjukkan tentang kepenguasaan, keotoritasan. Itu menunjukkan tentang keagungan. Itu yang saya pahami. Jadi siapakah nama Allah Sang Pencipta? Saya tidak tahu. Kasih tahu, Kak. Iya. Tetapi kalau artinya nama dalam Tunjukin nama pengertian, Bapak Kores di dalam Bible. di mana ada nama Bapak? Ada. Nama di situ itu bukan nama seperti nama kita Ada. manusia. Nama Bapak kalian tuh ada. Iya, udah aku tunggu udah dulu. udah pernah ku apa itu ku baca. Makna nama di situ tidak dipahami seperti nama kita yang dibuat di KTP. Karena Allah kan nggak punya KTP, bro, gimana Mana sih? dalilnya Iya, tapi tertulis Kores? dalam Biblos, tertulis itu. Iya, Perjanjian baru itu Dalilnya menulis mana? itu. Makanya saya bilang penamaan makna nama di situ bukan berbicara nama seperti kita identitas KTP itu. Karena Allah itu maha. Saya sudah jelaskan tadi filosofi Yahudi. Sesuatu yang dinamai itu sesuatu yang terbatas. Allah tidak terbatas. Tetapi Allah yang tak terbatas itu
maka dibuat sebuah gelar keagungan yang dipandang sebagai nama, itu YHWH. Itu yang saya yakini. Ya ini pun di kalangan Kristen ada berbeda pendapat. Saya termasuk orang yang pernah juga berbeda pendapat dengan teman-teman yang lain, yang khususnya pengagum YHWH itu. Itu ada itu yang di PB itu, itulah nama aku bro. Aku belum pernah menyatakan namamu. Tapi itu kan ranah penafsiran bro. Wah, tukang bohong. Ngomong ke Musa baru ke dia doang, tapi Hagar udah tahu duluan nama Tuhan. Itu kan Oke, lucu. penjelasannya gini ya. Peristiwa Hagar itu kan peristiwa yang sudah terjadi. Kemudian Musa menuliskan dalam konteks Musa. Sama seperti sekarang. Kalau bro menulis secara Jakarta di zaman dahulu, pasti kau buat Jakarta. Tapi dulu kan nama Jakarta kan Batavia. Itu Enggak, konteks. Hagar tahu namanya Yahweh. Hagar Berarti bukan kan Israel loh, orang Arab itu. Hagar itu bukan orang Arab, dia orang Dia Mesir. nenek moyang orang Arab. Enggak, orang Mesir. Dengar dulu. Tadi kan saya baru kasih contoh sama kamu. Ketika saya menulis sejarah Jakarta di masa kini, maka saya akan tuliskan itu dengan nama Jakarta. Padahal sejarah yang saya tulis itu di zaman Batavia. Nih, Hagar udah tahu nama Tuhan nih sebelum Musa. Oh, udah dijelaskan bro, nggak usah berpolemik lah. Enggak berpolemik. Apa yang lu Iya. ceritakan itu menyangkal kenyataan yang ada. Kejadian 4. Berarti kamu nggak connect yang ku jelaskan bro, apa Calvin? Nih, Kejadian- tuh lihat tuh. Iya, Salah kok Hagar sih, Hawa, salah Hawa. iya. Tuh. Hawa udah tahu dengan pertolongan Yahweh katanya gitu dia bilang. Dengarkan, yang nulis ini siapa? Kitab Kejadian. Yosua, Yang nulis itu Musa, Kitab Kejadian. Musa meninggal dia. Loh, ya meninggal dia, tapi kan sudah ditulis. Terus yang nulis bagian terakhirnya siapa? Loh, itu dilengkapi oleh Yosua. Itu dia Yosua berarti yang Iya, mengkoreksi enggak, semua catatan yang ada. Enggak gitu juga. Orang Yahudi enggak pernah memiliki pemahaman seperti yang kau pahami. Tapi kalau pemahamanmu seperti itu, ya saya katakan selamat menikmati kesalahan. Ya udah. Jadi saya jelaskan. Ini kitab Coba. Kejadian pasal 1 ini, yang kau 4. tunjukkan pasal 4 ini kan ditulis oleh Musa. Tapi kita tahu bahwa jarak Musa dengan kitab Kejadian ini kan sudah ratusan tahun. Dengan Abraham saja jaraknya sudah 400 tahun lebih. Jadi Musa menceritakan tentang peristiwa Adam dan Hawa yang berjumpa dengan Sang Pencipta, memakai konteks nama seperti yang saya jelaskan tadi, kepenguasaan itu dengan konteks dia. Saya kasih gambarannya, saya menuliskan sejarah Jakarta pada zaman sekarang, tapi berkisah itu pada zaman Batavia. Saya tidak menulis Batavia, tapi saya menulis itu Jakarta, karena saya tulis di konteks sekarang. Seperti itu Musa juga ketika menulis itu di konteksnya Musa. Nah di situ bro. Nah terus sekarang Hawa tahu namanya Yahweh dari siapa berarti? Aduh, berarti saya harus jelaskan ketiga kali bro Selayar. Enggak, gua ngerti kalau Musa tahu karena pas zaman kitab dia dikasih tahu namanya. Nah kalau Hawanya gimana? Bukan. Kamu memelintir kata-kata saya. Lo kok memelintir? Enggak kayak seperti itu penjelasan saya. Jadi kalau kamu diskusi sama saya itu, jangan kamu pelintir penjelasan. Musa taunya kapan? Pas dikasih tahu Yahweh kan? Dengarkan ya. Kami udah pernah bahas ini. Ibu Sophie ada satu materi mengatakan bahwa kata YHWH itu sudah ada di zaman sebelum Abraham juga. Ada di manuskrip. Jadi itu sebuah gelar keagungan kepada yang tertinggi. Berarti ini kejadian 6 nomor 3 maksudnya apa? Waduh, berarti kalian udah dijelaskan. Iya, kalau kan? misalnya ini kan berarti gini loh. Perhatiin kejadian 6 nomor 3. Kejadian Keluaran salah. Keluaran 6 nomor 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Iya. Berarti Abraham, Ishak dan Yakub ini nggak dapat nama Tuhan. Bro, makanya saya bilang nama Tuhan itu di dalam konteks Yahudi dan yang saya yakini bukan nama seperti kita punya nama ditaruh di KTP, tapi itu menunjuk kepada keagungan, kebesaran, keagungan Tuhan. Jadi itu dipandang. Memang nama itu kan menuju kebesaran dari pemilik nama tersebut kan? Iya, tetapi bukan nama seperti ini, seperti nama di KTP.
Iya, berarti Iya. nama keagungan, kebesaran pemilik sang nama ini baru dikasih taunya kapan? Tidak pernah dia memberitahukan bahwa dia Yahweh. Aku Yahweh, nggak ada. Ya udah, aku apapun itu yang sebagai sang pemilik nama iya, yang aku diagungkan adalah itu kapan aku. dikasih taunya? Iya, kepada Musa itu di Keluaran ini juga. Kenapa Keluaran. Hawa bisa tahu duluan? Berarti kamu nggak dengarkan penjelasan saya. Ini saya Gue jelaskan. udah dengerin. Bentar, Lu bentar, hanya bentar, bersembunyi bentar. di balik nama KTP. Bentar, Gue bentar. gak Bukan. peduli itu mau nama KTP Enggak. atau apapun namanya, tapi orang-orang zaman kamu- Hawa dia udah tahu. Dengarin ya. Ini loh sebutan Dengarin. untuk yang sang pemilik nama gitu. Jadi gini, jangan berpolemik lah. Jadi Gak gini berpolemik my brethren. Gak ya. berpolemik. Dengarin ya. Dengarkan ya. Gini. Hmm. Musa menuliskan kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu peristiwa yang ratusan bahkan ribuan tahun sebelum di zaman Musa sendiri. Iya. Terus Musa menuliskan peristiwa itu memakai konteks Musa, di mana Musa waktu itu memperkenalkan kebesaran Allah itu sebagai YHWH, walaupun itu bukan dalam pengertian nama seperti nama kita, bukan. Oke. Tetapi itu menunjukkan keagungan. Jadi Musa menuliskan peristiwa itu, kisah di dalam peristiwa yang terjadi itu dia tuliskan dengan konteks bahwa Sang Yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan. Itu Cakep. ya. Dengan kata lain Hawa sebenarnya nggak tahu kan gitu. Saya kalau dikatakan tidak tahu, kita tidak bisa memastikan. Lo gimana? Berarti lo Kenapa? berdiri di mana ini? Kenapa, Kok Ben? nggak kokoh pendirian lo? dengar dulu ya. Coba. Karena gini, karena saya tidak pernah menemukan tulisan Hawa sendiri. Saya menemukan tulisan Musa tentang Woi, Hawa. awas hati-hati lo kayak Maka- Romualdo, ntar Hawa fiktif lagi. Bukan, saya yakui bahwa itu ada. Tetapi tulisan Hawa tentang pengenalannya kepada Tuhan, saya tidak pernah temukan. Emang Tetapi- zaman Adam sama Hawa udah mengenal budaya tulisan? Dengarkan dulu saya. Tadi lu udah titik tadi tuh. Belum. Tetapi siapa Hawa menulis tulisan Musa, maka saya memahami Hawa itu dalam konteks tulisan Musa. Oke. Itu yang harus kamu tahu. Oke, nah dalam konteks tulisan Musa, Hawa udah tahu nama kebesaran Tuhan atau belum menurut lu? Musa memperkenalkan Hawa itu sebagai seorang yang mengenal Tuhan. Cakep. Berarti Iya. Hawa sudah tahu. Mengenal Tuhan. Iya, Hawa Tetapi- sudah tahu dan mengenal. Ya dia mengenal Tuhan lah. Cakep, mengenal Tuhan. Maka ketika Iya. Tuhan bilang dia belum memperkenalkan dirinya, berarti Tuhan. Dengarkan, kau jangan potong dong ayat ini. Tetapi dengan namaku. Jadi itu ya. Dengan namaku. Jadi belum pernah. Iya. Kalau di ini di Karena kejadian, gini, kejadian nama 4 nomor 1 ini emang dengan apa ini? Ini dalam Ibraninya apa emang ini? IHWH kan kalau Itu besar dia my brethren. Berarti kamu nggak nanggap tadi yang saya jelaskan. Oke, gua tadi nangkep itu. sebenarnya. Di sini gue ingin membenarkan lo, Nah. Erben, karena nama Tuhan itu bukan Yahweh. Gua sepakat. Nama Sebentar, Tuhan itu dijelaskan dalam Perjanjian Baru. sebentar, Makanya gua sebentar ya. Gua menyerahkan dengarin diri ya. gua untuk dibawa sama lu ke sini dulu. Dengarin. Apa? Jadi di dalam yang saya pelajari bahwa Sang Pencipta itu tidak dibatasi oleh sebuah nama. Tetapi di dalam catatan Musa, Allah yang tak terjangkau, Allah yang tak terbatas ini, dia memperkenalkan dia sebagai YHWH. Tetapi Enggak, Yahweh itu nama kebesaran. Nama aslinya nanti ditunjukkan di Perjanjian Baru. Waduh, ini bro ini dia aneh-aneh. Nggak percaya. Yohanes Ya, 17 nomor 11 loh. Apa coba tunjukkan? Oh, engkau telah memberikan namamu kepadaku. Itu kan, itu loh. Jadi itu bukan berbicara nama seperti yang kita pahami. Iya. Itu Yesus udah dikasih nama Tuhan. Loh, saya udah jelaskan tadi sama Ini lo nggak percaya, ini lo. Yang pasti kan nama itu kan bukan Allah, bro. Itu yang harus catatan ya. Itu sepakat gua. itu. Ini akan gua kasih tahu namanya siapa. Nih kan nih, lihat nih. Yohanes 17 nomor 11 ya. Yohanes 17. Nah, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Udah dikasih kepada Yesus. Yohanes 17 ayat 11 ya. Ya. Oke. Nama
Jadi Musa Dengan dan Hawa salah menerjemahkan. di sini mereka. Jadi di sini gini ya, itu berbicara tentang kekuasaan. Kekuasaan. Ya harusnya Itu- ditulisnya kekuasaanmu dong, bukan namamu. Loh, berarti makanya saya bilang ini saya lagi baca buku di LAI, artinya itu berbicara dengan nama kekuasaan itu. Iya, nama Jadi kekuasaannya bukan- udah dikasihkan. Nah, sekarang Iya. biar izinkan Penatua menjelaskan kepada Brethren Erben. Nah, namanya siapa sih sebenarnya? Nah, di sini kita akan melihat dulu jejak-jejaknya. Pertama kita lihat di sini. Di dalam Yohanes 17 nomor 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengenal Engkau ya, Engkau. Nah, dan di sini nanti kemudian diperkuat perkataan Yesus ini oleh Saulus di 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu ilah saja, yaitu Bapa. Satu Jadi Allah. satu-satunya ilah itu adalah si Bapa ini, Bapa Satu- ini yang satu- daripadanya satu berasal segala Allah. sesuatu dan yang untuk kamu ya, salah kita hidup. salah baca itu. Satu Allah saja. Iya, siap. Satu Allah ya, satu Allah. Iya, satu yaitu Allah Bapa. saja, yaitu Bapa. Ah, Bapa ini yang adalah julukan, Allah juga adalah julukan, Yahweh juga adalah julukan, nanti menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Bukan, yang menyatakan dirinya itu firman-Nya. Iya, ya gini Ah, dia. Jadi turun itu. 2 kali Tuhan itu. Pertama firman-Nya dulu, Enggak. kemudian Bapa itu sendiri turun nanti. Di mana? Di mana pernah Bapa? Ini dia. Coba, Kemudian ketika langsung kita lihat Kau di jangan 1 Korintus framing, 4 nomor 15. Baca. Ketika kita udah tahu hanya ada satu Bapa di sini, ini dikatakan lagi, Bapa ini lalu menyatakan dirinya. Oke. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, ini Bapa ini siapa nih? Telah menyatakan dirinya, tapi dalam wujud siapa? Dalam rupa Oke, siapa? saya harap, Kita bisa lihat. saya harap jangan di Kita framing. bisa lihat Sebentar. di 1 Korintus 1 nomor Sebentar, 1 sebentar, dari sebentar. Paulus yang Sebentar, oleh sebentar kehendak ya. Allah Sebentar. dipanggil menjadi Rasul Kristus. Jadi Oke, nama dengarkan Bapa ya. adalah Paulus. Dar, selamat datang. Oke, di saya harus kebenaran. klarifikasi ya. Saya harus Oh, klarifikasi apa lagi? sebentar. Tolong diskusinya yang beradab dong. Jadi Tadi gini gua ya. ngomong jangan dipotong tadi itu sebenarnya. Cuma gua Bukan. Gini, gua nggak apa-apa gitu, Ben. Jadi gini cara mengimani perjanjian sebentar, baru itu sebentar. begini. Kenapa kalian suka memframing? Menurut saya itu bukan kualitas Islam yang saya tahu, tapi kalau Islam agak berbeda memang kayak gini. Jadi Apanya? gini, Paulus itu adalah Bapa. Bapa dalam konteks di situ adalah Bapa rohani bagi Wis gak bisa. Bapak itu baca. cuma satu. bentar ya. Gak boleh, Erben, gak boleh. Lihat Jadi ini gini, udah dikunci dengar. di sini, udah Kau dikunci. diam dulu dong. Ini hanya Diam bagi dulu kita dong. hanya ada satu Allah diam saja, dulu. yaitu Bapak. Kamu dari tadi dilembutin nggak ngerti. Dengarin ya. Tadi lu motong-motong gua. Bukan. Kan gini, kamu kan dari tadi kan apa? Memframing. Saya harus luruskan. Berikan waktu. Dengarin ya. Nah, sama apa tadi tuh? Matius Allah 23 lihat. sebagai Bapa hanya satu. Yaitulah Bapa di surga yang mengutus Yesus. Paulus juga adalah sebagai Bapa, tetapi bukan sebagai Allah. Tetapi di situ sebagai Bapa apa? Sebagai Bapa rohani, sebagai Bapa pengajar. Selain itu Mana juga dalilnya ada Bapa dengar rohani, dulu, Bapa pengajar? Dengar. Penggunaan kata Bapa itu luas. By data. Loh, jangan Mana Bapak Rohani? Paulus Bapak Rohani mana? Lihat ini Matius 23 nomor 9. Janganlah bentar ya. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Lihat ini. Dengarin. Sebentar, Kores. Bentar ya. Ini si Erben kan dari tadi ngomong data-data. Nah sekarang Bapak Rohani, Paulus mana ayatnya? Mana? Di Iya benar, Coba, peta. coba. Mana? Datamu yang tadi itu biar kita baca secara utuh. Nah, ini Matius 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Maka Saulus itu adalah Bapa yang benar, Bapa yang mengutus Yesus. Bentar. Yang tadi di Korintus tadi itu coba Nih. kita baca. Baca utuh. Saya minta dibaca utuh supaya diskusinya bagus. Nih. 1 Yang Korintus berapa utuh tadi? tuh gimana? Satu perikop atau satu? Iya, satu 1 Korintus dalilnya perikop. utuh. Anjing panjang banget. Mana? Ini. Coba 1. Korintus 8. Oke, saya harus baca semua ya. Silahkan gitu. Iya, Silahkan. jadi Udah dikunci karena- sama Yesus di Matius 23 nomor 9. Jangan Oke. kamu memanggil orang-orang yang lain Bapak, karena hanya ada Bapa satu. Oke. Siapa itu dengarkan. Bapak yang menyatakan dirinya dalam 1 Korintus Oke. 4 nomor 19. Di sini dikatakan namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, Ya, yaitu Bapa. cakep.
Bapa di situ artinya sumber ya. Jadi Bapa sebagai Allah hanya satu. Ya. Oke, itu Bapa di surga. Sekarang tadi yang Paulus tadi, yang kamu bilang Paulus sebagai Bapa di mana? 1 Korintus 4 nomor 15. 1 Korintus 4 Nomor 15. Oke, kita baca ya secara utuh ya. Boleh. Perhatikan. Jadi kalau kalian orang yang cerdik membaca, maka kalian sebenarnya nggak perlu diajari ke anak TK, lihat ya. Itulah kenapa gue mendapatkan hikmah, mendapatkan. Dengarin, saya baca ya. Ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, perhatikan ya. Iya. Pendidik guru dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Perhatikan ya. Oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, perhatikan ya, aku menasihatkan kamu. Siapa di sini Paulus? Kaitan dengan ayat 15. Bapak yang di sorga, selamat datang di kebenaran. Dengarin ya, saya di sekolah memanggil waktu SMP, memanggil guru itu sebagai bapak saya. Kebetulan enggak, Pak. Dengarin. Beda, Pak. Ini Bapak enggak pakai K ini. Saya kan. Enggak bisa, enggak boleh saya itu. Juga, itu sesat kalau kayak gitu, sesat itu. Iya, saya juga dipanggil kadang Bapak katanya. Berarti lu melanggar juga, ini, berarti lu melanggar Matius 23 nomor 9. Gini, sebentar. Jadi gini lihat ya. ini. Woi, jangan kabur lu. Ini lihat Matius 23 nomor 9. Lihat ayat 15 dulu. Baik. Sebab sekalipun kamu mempunyai apa yang dibahas dan dibicarakan oleh apologet Kristen bersama dengan Juma di video tadi, mereka bahas banyak poin ya mengenai isi daripada Alkitab dan isi daripada Al-Quran. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya kalau kita lihat dari awal pembicaraan mereka, sebenarnya mereka membahas tentang isi daripada Al-Quran, terkhusus tentang bagaimana kemudian ya Nabi Muhammad bisa menghafal Al-Quran, sementara Juma percaya bahwa dia tidak bisa membaca. Nah, saudara dalam Tuhan, pertanyaan ini membuat Juma ketar-ketir. Terbukti ketika dia menjawab pertanyaan ini, ya, dia melarikan pembicaraan ke Alkitab. Dia malah membahas tentang Filipus, tentang Markus, tentang Paulus, tentang Yesus apalagi. Nah, saudara dalam Tuhan, di sini kita bisa tahu ya sejauh mana pengetahuan Juma terhadap kitabnya sendiri. Padahal selama ini dia suka berkoar-koar tentang isi daripada Alkitab. Sementara ketika pertanyaan-pertanyaan sederhana disampaikan ke dia tentang kitabnya sendiri, ya kita lihat bagaimana Juma berusaha mengalihkan pembicaraan. Nah, saudara Tuhan, luar biasanya ya apologet Kristen di video tadi sangat bijaksana, sangat cerdas, dan saya katakan bahwa dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa ya untuk menjawab pertanyaan Juma, meluruskan pernyataan Juma terhadap Alkitab, terhadap tokoh-tokoh Alkitab, dan menunjukkan kebenaran Alkitab itu sendiri. Sehingga saudaraku dalam Tuhan, ya di tengah-tengah perdebatan ini, kebenaran Alkitab tetap nyata, ya tetap eksis, dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga walaupun Juma berusaha membuktikan kalau Yesus bukan Tuhan, ya Lukas itu bukan muridnya Yesus, dan Lukas ini tidak pantas dipercaya, itu maksudnya, dan lain sebagainya, tetapi apologet Kristen yang cerdas ini dipakai Tuhan, dan dengan kecerdasannya dia menjawab apa yang menjadi klaim daripada Juma, sehingga kebenaran Alkitab tetap dinyatakan dan kebenaran Alkitab tetap menerangi setiap hati yang mendengarnya. Ya, saudaraku dalam Tuhan, sangat luar biasa dari pembahasan yang mereka lakukan di video tadi. Tentu kita sudah dengarkan, dan tentu ada poin-poin yang pastinya memberkati saya dan saudara. Ada poin-poin yang membuat kita
ya, semakin mengenal isi daripada Alkitab. Banyak poin yang menjadi berkat dalam kehidupan kita, baik dari penjelasan Juma, ya, terutama dari penjelasan apologia Kristen di video tadi, ya. Lalu apa poin saudara atau apa yang menjadi berkat dalam kehidupan saudara dari apa yang mereka sampaikan? Silahkan berbagi di kolom komentar. Tuliskan komentar saudara, tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudaraku dalam Tuhan, Juma di video tadi berusaha membicarakan tentang Yesus bukan Tuhan, ya, Lukas bukan muridnya Yesus, jadi tidak harus dipercaya. Dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Juma, saya katakan bahwa itu berdasarkan opininya dia, bukan berdasarkan kebenaran Alkitab. Tetapi kebenaran Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Allah yang sejati, yang telah datang ke dunia ini menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Sebagaimana firman Tuhan mencatat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan Allah datang ke dunia ini dalam rupa manusia yang kita kenal dalam Yesus Kristus, ya. Dan saya percaya bahwa kita percaya Yesus adalah Allah yang sejati yang telah menyelamatkan hidup saya dan saudara, ya. Nah, calon Tuhan, jangan lupa tekan tombol like dan juga share video ini atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga setiap orang yang menonton video ini terberkati, imannya dikuatkan dan imannya diteguhkan di dalam Yesus Kristus. Dan di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, apapun yang kita alami, apapun yang sedang diperhadapkan kita, mari kita tetap semangat, mari kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Pertolongan Tuhan senantiasa ada bagi kita, khususnya kita yang berpengharapan kepada Tuhan. Hal yang terpenting adalah kita mengandalkan Tuhan, kita bersyukur, kita memuji Tuhan, dan kita memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.